Halo para omnivore, selamat datang di channel A51. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Perfume: The Story of a Murder. Film yang telah rilis pada tahun 2006 ini menceritakan perjalanan seorang pemuda hingga dirinya menjadi ahli parfum di Prancis. Langsung saja tanpa berbacot ria, ini dia Perfume: The Story of the Murdered. Di awal scene kita diperlihatkan sebuah tempat kumuh dan paling bau di Prancis yang berlatar belakang abad ke-18. Tiba-tiba ada seorang wanita yang melahirkan di tempat itu secara mandiri. Setelah bayinya brojol, dirinya berencana membuang bayi tersebut bersama limbah ikan. Karena dirinya sudah mengalami hal ini secara 5 kali, maka dirinya pun santuy saja. Akan tetapi bayi tersebut menangis sangat keras dan itu menyebabkan orang-orang di tempat itu seketika mengetahuinya. Dengan demikian, hal itu membawa wanita tersebut hingga ke tiang gantungan. Dan bayi tersebut diberi nama Jean Baptiste. Karena tidak memiliki siapa-siapa, dirinya pun dititipkan di sebuah panti asuhan. Ketika dirinya berumur 5 tahun, Jean sendiri diceritakan belum bisa berbicara, akan tetapi ia memiliki bakat unik di antara manusia yang lainnya, yaitu indera penciumannya yang sangat tajam. Dirinya pun mampu mencium aroma di sekitarnya, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup, seperti ranting pohon, daun-daun, bunga, buah-buahan, manusia, hingga upil Fir'aun. Ketika Jean Baptiste beranjak dewasa, dirinya pun dijual oleh ibu panti asuhan kepada pemilik pabrik kulit dan dijadikan budak selama bertahun-tahun. Hingga suatu ketika dirinya disuruh oleh bosnya tersebut untuk mengantarkan pesanan kulit ke kota. Dan ketika di kota, dirinya yang untuk pertama kalinya dapat mencium aroma yang selama ini belum ia rasakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman aroma sebanyak mungkin, hingga akhirnya hal itu membawa dirinya ke sebuah toko parfum. Ketika di depan toko parfum, tiba-tiba penciumannya pun teralihkan oleh aroma sesosok gadis. Dirinya pun mengikutinya hingga gadis itu pun menyadarinya. Gadis itu pun menawari buah kepada Jean Baptiste, akan tetapi Jean Baptiste malah memegang tangan gadis itu dan lalu menciuminya. Sontak hal itu membuat gadis tersebut jijai dan meninggalkan dirinya. Karena Jean masih penasaran bagaikan anjing pelacak, dirinya pun menelusuri aroma gadis itu hingga dirinya menemukannya. Diam-diam, Jean mendekatinya, yang membuat gadis itu berteriak. Karena Jean yang ketakutan, dirinya pun langsung mendekap mulut gadis tersebut dengan tangannya hingga gadis itu pun tewas. Karena dirasa aroma gadis itu telah hilang akibat tewas, dirinya pun meninggalkannya begitu saja. Suatu ketika dirinya disuruh mengantarkan kulit kepada pembuat parfum yang bernama Baldini. Baldini sendiri diceritakan memiliki toko parfum yang sangat sepi karena saingannya menciptakan parfum yang lebih unggul dan lebih kekinian daripada miliknya. Baldini sendiri sudah mencoba membongkar formula parfum tersebut, tetapi selalu gagal. Ketika Jean Baptiste membawa kulit tersebut ke bawah basement, dirinya pun menawarkan diri kepada Baldini bahwa dirinya mampu membuat parfum yang sama seperti parfum milik saingannya tersebut. Awalnya Baldini ragu, tapi setelah melihat Jean berhasil membuatnya, hal itu membuat Baldini terkagum-kagum dengan bakat milik Jean Baptiste. Jean Baptiste pun juga berkata bahwa dirinya dapat membuat parfum yang jauh lebih baik dari itu.
Keesokan harinya Baldini datang ke tempat Jean Baptiste bekerja. Dirinya pun langsung membelinya dari tempat itu dengan bertujuan menjadikan Jean Baptiste sebagai asisten pribadinya. Baldini pun langsung mengajarkan Jean Baptiste bagaimana cara membuat parfum mulai dari dasar hingga ke intinya. Master. Alhasil toko parfum milik Baldini pun menjadi ramai, bahkan lebih ramai dibandingkan masa-masa jayanya dulu. Itu disebabkan karena adanya Jean Baptiste yang selalu membuat parfum di tempat itu. Akan tetapi, hal itu masih membuat Jean Baptiste pun kurang puas, dan dirinya selalu terngiang-ngiang aroma dari tubuh gadis yang ia bunuh dulu. Dan itu membuatnya penasaran hingga dirinya jatuh sakit. Karena ingin menghilangkan rasa penasarannya itu, dirinya pun berniat belajar bagaimana cara mengekstrak aroma dari tubuh seseorang, yang mengharuskan dirinya pergi ke kota Grasse yang terkenal akan parfumnya. Ketika Jean Baptiste sembuh, dirinya pun langsung meminta izin kepada Baldini, dan Baldini pun mengizinkan asalkan Jean Baptiste memberikan 100 formula parfum baru untuk dirinya. Dan Jean Baptiste pun menyanggupinya, lalu dirinya pergi. Setelah Jean Baptiste pergi, tiba-tiba bangunan tempat Baldini pun rubuh, yang menewaskan Baldini beserta istrinya. Setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan, pada akhirnya Jean Baptiste pun tiba di kota tujuan. Tiba di kota itu, tiba-tiba dirinya pun tidak sengaja mencium aroma yang ia rindukan, yaitu aroma dari tubuh seorang gadis yang sama seperti dulu. Dan ternyata gadis itu bernama Laura, putri dari salah satu bangsawan yang bernama Antoine. Inilah yang menjadi alasan Jean Baptiste untuk menetap di kota itu. Singkat cerita, Jean Baptiste pun sudah mendapatkan pekerjaan di kota ini. Di siang hari dirinya bekerja seperti biasa, akan tetapi pada malam harinya dirinya memburu gadis-gadis untuk dijadikan bahan eksperimen pembuatan parfum. Hingga eksperimennya pun berhasil. Rahasianya yaitu dengan cara meluluri tubuh korbannya dengan lemak yang bisa menyimpan aroma, lalu mengeruk kembali lemak tersebut dari tubuh korbannya. Lemak itulah yang nantinya diekstrak dan menjadi parfum. Di sisi lain, nampaknya orang-orang sudah mulai gelisah akan berita pembunuhan gadis-gadis muda dan penemuan mayat-mayat dari mereka. Hal itulah yang membuat orang-orang mengadakan jam malam dan penjagaan yang sangat ketat. Ketika mereka sedang berdoa bersama, tiba-tiba ada berita yang menyatakan bahwa salah seorang penjahat yang ditangkap mengaku kalau dia adalah si pembunuh gadis-gadis muda tersebut. Hal itu membuat seisi kota pun lega, tapi tidak dengan Antoine. Dirinya merasa bahwa pembunuhnya masih berkeliaran di luar sana, dan menyuruh Laura ketika itu berada di sebuah pesta rakyat untuk pulang ke rumah. Ketika Laura sedang tertidur, tiba-tiba Jean Baptiste pun mendatanginya. Untung saja ayahnya punya firasat buruk, dirinya pun langsung bangun dan mendatangi Laura. Dirinya pun juga melihat jendela kamar Laura yang sudah terbuka, padahal Laura tidak pernah membukanya semalam. Antoine pun berspekulasi bahwa sepertinya ada seseorang yang masuk ke kamarnya Laura malam itu. Hal itulah yang membuat Antoine memutuskan untuk membawa Laura keluar kota dan menitipkannya di sebuah biara sampai pembunuh itu pun ditangkap. Mereka pun akhirnya berangkat dini hari dengan menaiki kuda. Walaupun Antoine merancang agar rombongan dibagi dua, akan tetapi, penciuman Jean Baptiste pun yang sangat tajam dan mengikuti aroma Laura di sepanjang jalan. Dan di sisi lain, anjing dari korban yang ia bunuh dan bosnya berhasil menemukan bukti seperti baju dan potongan rambut
bersamaan dengan warga yang mendapatkan bukti-bukti lainnya. Dan ini menjelaskan bahwa Jean Baptislah pembunuh yang selama ini mereka cari. Akhirnya, Jean Baptiste pun menemukan tempat persembunyian Laura. Pada malam harinya, ia mengendap-endap masuk ke dalam kamarnya Laura dan membunuh Laura ketika dirinya sedang tidur. Lalu Jean Baptiste pun menyuling lemak yang tadinya diluluri di tubuhnya Laura seperti korban-korban sebelumnya. Hingga akhirnya terkumpullah satu botol kecil berisi ekstrak dari 25 gadis muda dan cantik yang sudah dibunuh oleh Jean Baptiste. Setelah itu Jean Baptiste pun langsung ditangkap, diadili, dan divonis hukuman mati. Ketika dirinya dijemput dari penjara, Jean Baptiste pun mengeluarkan botol parfumnya dan membukanya tanpa diduga. Setelah mencium aroma dari parfum itu, kepala penjara pun berubah sikap dan memberikan baju mewahnya kepada Jean Baptiste. Ketika di kereta kuda pun Jean Baptiste mengoleskan sedikit parfum itu ke tubuhnya. Ketika ia berada di tempat eksekusi, Algojo pun langsung tunduk kepadanya dan orang-orang pun terheran-heran dengan sikap Algojo tersebut. Hingga akhirnya dirinya mengeluarkan sapu tangannya dan memercikkan sedikit parfum itu ke sapu tangan tersebut, lalu melambaikan sapu tangan itu ke orang-orang yang sedang berada di sana. Seketika sifat semua orang pun berubah. Yang tadinya membenci dan mengutuk Jean Baptiste lalu berubah menjadi tunduk kepadanya dan memuja-muja dirinya. Entah kenapa hal ini membuat Jean Baptiste pun sadar bahwa sehebat apapun parfum itu tidak akan bisa membuat orang lain tulus mencintainya. Mereka semua hanya tunduk dan mencintai karena parfum tersebut. Dan gadis yang dicintainya, yaitu si korban pertama, pun tidak akan bisa hidup kembali. Tetap saja dirinya akan sendirian dan menjadi Jonas di dunia ini. Di akhir kisah, dirinya pun memutuskan pulang kampung. Sesampainya di sana, dia melihat segerombolan gelandangan. Dirinya pun menuangkan seluruh isi parfum itu ke tubuhnya. Seketika semua gelandangan itu menoleh ke arahnya dan tersepona. Mereka lari mengerubunginya karena rasa cinta mereka begitu besar sehingga mereka memakan Jean Baptiste hidup-hidup tanpa tersisa. Dan film pun tamat. Menurut pribadi saya, film ini cukup bagus, dikemas dengan akting dari aktornya yang juga memukau. Dan pada akhirnya Jean Baptiste pun juga tetap menjadi Jonas hingga dirinya tewas dimakan oleh gelandangan. Sebenarnya Jean Baptiste sendiri ingin menjadi orang-orang yang lain, memiliki seseorang yang menyayangi dirinya secara tulus. Karena itulah dirinya menciptakan parfum itu. Akan tetapi, hal itu malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Udah itu aja dari saya. Jangan lupa menonton film fullnya, karena menonton film secara utuh itu feelnya sangat berbeda. Oke, saya undur diri. Sayonara.